Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang wudhu dan salat, di mana aspek-aspek yang akan kita kaji tentang syarat wudhu, rukun wudhu, dan hal-hal yang membatalkan wudhu, serta mengkaji tentang rukun sholat dan hal-hal yang membatalkan sholat, yang dimana keseluruhan aspek-aspek tersebut akan mengkajinya melalui 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu terkait tentang wudhu. Wudhu dibagi menjadi 2 syarat, yaitu wajib wudhu dan syarat wudhu. Yang pertama kita akan membahas syarat wudhu. Wudhu menurut 4 mazhab. 1. Berakal. Hal ini disetujui oleh keempat mazhab. 2. Balik. Hal ini juga disetujui oleh keempat mazhab. Yang ketiga, beragama Islam. Hal ini disetujui oleh mazhab Hanafi, tetapi tidak disetujui oleh 3 mazhab lainnya karena dikategorikan menjadi syarat sah wudhu. 4. Mampu menggunakan air yang suci dan mencukupi. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, orang yang mempunyai air tetapi tidak mencukupi bagi semua orang anggota atau orang, meskipun hanya untuk sekali penggunaan, maka ia tidak diwajibkan. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, wajib menggunakan air yang tidak cukup tersebut. Kemudian ia melakukan tayamum. 5. Hadas. 6. Suci dari haid dan nifas. 7. Waktu yang sempit. Selanjutnya saya akan membahas syarat sah wudhu. 1. Meratakan air yang suci ke atas kulit, yaitu meratakan air ke seluruh anggota yang wajib dibasuh hingga tidak ada bagian yang tertinggal. Hal ini disetujui oleh keempat mazhab. 2. Menghilangkan apa saja yang menghalangi air sampai ke anggota wudhu. Hal ini juga disetujui oleh 4 mazhab. 4. Masuk waktu untuk tayamum. Hal ini tidak terdapat dalam mazhab Hanafi, tetapi terdapat pada 3 mazhab lainnya. Selanjutnya saya akan membahas rukun wudhu menurut keempat mazhab. Keempat mazhab memiliki rukun wudhu yang berbeda. Misalnya mazhab Hanafi yang hanya memiliki 4 rukun wudhu, mazhab Maliki 7 rukun wudhu, mazhab Syafi'i 6 rukun wudhu, dan yang terakhir mazhab Hambali yaitu 7 rukun wudhu. 1. Mazhab Hanafi ada 4 rukun wudhu, yaitu membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kepala, membasuh kaki, mualat atau dan lain sebagainya. 3. Mazhab Syafi'i ada 6 rukun wudhu. Niat membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, serta tertib. 4. Mazhab Hambali ada 7 rukun wudhu. Niat membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kepala, membasuh kaki, tertib, mualat. Selanjutnya, hal-hal yang dapat membatalkan wudhu. Yang pertama, keluar sesuatu lewat 2 lubang dubur atau kubul. Hal ini disetujui oleh keempat mazhab. 2. Tidur yang bukan dalam posisi tamakun. Hal ini disetujui oleh keempat mazhab. 3. Hilang ingatan akan karena mabuk, tidur atau sakit. Hal ini juga disetujui oleh keempat mazhab. 4. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Hal ini tidak disetujui oleh mazhab Hanafi, tetapi disetujui kembali oleh mazhab lainnya, oleh ketiga mazhab lainnya. 5. Menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram. Hal ini tidak disetujui oleh mazhab Hanafi, tetapi disetujui
oleh ketiga mazhab lainnya. 6. Keluarnya sesuatu dari badan. Hal ini disetujui oleh mazhab Hanafi, tetapi tidak disetujui oleh ketiga mazhab lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sholat yang meliputi syarat, rukun, dan yang membatalkan sholat menurut 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Pertama, saya akan membahas 4 syarat sholat. Adapun beberapa syarat-syarat sholat yang disetujui oleh keempat mazhab. 1. Sucinya tempat sholat. 2. Menutup aurat dari pandangan. 3. Sucinya pakaian. 4. Suci dari hadas. 5. Suci badan dari najis. 6. Mengetahui masuknya waktu sholat. 7. Menghadap kiblat. Selanjutnya, saya akan membahas tentang beberapa rukun sholat menurut 4 mazhab. 1. Mazhab Hanafi ada 6 rukun. 1. Takbiratul ihram, berdiri, membaca Al-Fatihah, ruku, sujud, duduk tasyahud akhir. 2. Mazhab Maliki dan Syafi'i ada 13 syarat. 1. Niat. 2. Takbiratul ihram. 3. Berdiri. 4. Membaca Al-Fatihah. 5. Ruku. 6. Iftidal atau bungkuk dari ruku. 7. Sujud. 8. Duduk di antara 2 sujud. 9. Duduk tasyahud akhir. 10. Membaca tasyahud akhir. 11. Baca selawat Nabi. 12. Salam. 13. Tertib. Mazhab Hambali ada 13. 1. Takbiratul ihram. 2. Berdiri. 3. Membaca Al-Fatihah. 4. Ruku. 5. Iftidal. 6. Sujud. 7. Duduk di antara 2 sujud. 8. Duduk tasyahud akhir. 9. Membaca tasyahud akhir. 10. Membaca salawat Nabi. 11. Salam. 12. Tertib. 13. Tumaniah. Selanjutnya pembahasan saya yang terakhir yaitu tentang hal-hal yang membatalkan sholat menurut keempat mazhab. 1. Yang membatalkan sholat menurut mazhab Hanafi. Pertama, berbicara dengan sengaja, lupa, tidak tahu hukumnya atau karena keliru. 2. Membaca doa yang mirip dengan perkataan manusia. 3. Banyak bergerak. 4. Memalingkan dada dari kiblat. 5. Makan dan minum. 6. Berdehem tanpa alasan. 7. Menggerutu. 8. Merintih. 9. Mengadu, menangis dengan suara keras. 10. Mengucap kalimat innalillah ketika mendengar kabar buruk. 11. Mengucapkan kalimat alhamdulillah ketika mendengar kabar baik. 12. Mengucapkan kalimat subhanallah atau la ilaha illallah ketika heran. 13. Orang yang sholat dengan bertayamum lalu mendapati air. 14. Terbit matahari ketika sedang sholat subuh. 15. Matahari tergelincir ketika sedang mengerjakan sholat id. 16. Jatuhnya pembalut luka yang belum sembuh. 17. Berhadas dengan sengaja jika didahului oleh hadas, maka tidak membatalkan sholat, namun harus berwudu dan meneruskan sholatnya. 2. Hal yang membatalkan sholat menurut mazhab Maliki yaitu: pertama, meninggalkan sholat satu rukun dengan sengaja. 2. Menambah rukun dengan sengaja. 3. Menambah tasyahud bukan pada tempatnya. 4. Tertawa terbahak-bahak. 5. Makan dan minum dengan sengaja. 6. Berbicara dengan sengaja. 7. Meniup dengan mulut dengan sengaja. 8. Muntah dengan sengaja. 9. Terjadi sesuatu yang membatalkan wudu. 10. Terbuka aurat. Ketiga, menurut mazhab Syafi'i. 1. Karena hadas yang mewajibkan wudu atau mandi. 2. Berbicara dengan secara sengaja. 3. Menangis. 4. Merintih
dalam sebagian keadaan. 5. Banyak bergerak. 6. Ragu-ragu dalam niat. 7. Bimbang dalam memutuskan sholat namun tetap meneruskannya. 8. Menukar niat satu sholat fardu dengan sholat fardu yang lain. 9. Terbuka aurat sedangkan ia mampu menutupnya. 10. Tidak menutup aurat padahal ia memiliki pakaian. 11. Mengulang-ulang takbiratul ihram. 12. Meninggalkan rukun secara sengaja. Yang keempat, yang membatalkan sholat menurut mazhab Hambali yaitu 1. Banyak bergerak. 2. Kena najis yang tidak dimaafkan. 3. Membelakangi kiblat. Yang keempat, terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu. 5. Sengaja membuka aurat. 6. Bersandar dengan kuat tanpa alasan. 7. Menambah rukun dengan sengaja. 8. Mendahulukan sebagian rukun dengan rukun lain dengan sengaja. 9. Keliru dalam bacaan yang merubah arti dari bacaan itu padahal ia mampu memperbaikinya. 10. Berniat memutuskan sholat atau bimbang dalam hal itu. 11. Ragu-ragu dalam takbiratul ihram. 12. Tertawa terbahak-bahak. 13. Berbicara baik sengaja atau tidak. 14. Makan atau minum. 15. Menangis bukan karena takut kepada Allah. Demikian penjelasan dari saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.